Sedan Suzuki lecet dikit setelah tertimpa truk kontainer yang mengangkut trafo seberat puluhan ton. Sedan tersebut diantarkan ke bengkel menggunakan truk towing serbaguna yang mereka modifikasi sendiri. Mekanik Pakistan langsung menurunkan muatan dengan hati-hati dan menempatkannya pada ruangan terbuka untuk segera dieksekusi. Kerusakan ringan seperti ini bukanlah masalah serius bagi mereka, apalagi rusak cuma di bagian bodi yang lecet dikit. Skuad Pakistan seringkali mengatasi pasien dengan kondisi yang lebih parah, seperti sasis kontainer melengkung atau truk tronton yang hangus terbakar. Mobil kecil seperti ini hanya menjadi cemilan bagi mekanik Pakistan. Anak kecil di sana bahkan sudah mulai bekerja saat usia mereka menginjak usia 7 tahun. Adu mekanik dengan mobil tentu jauh lebih menyenangkan daripada adu mekanik di Land of Down. Pria ini mulai mengamputasi semua part yang mengalami kerusakan berat untuk direstorasi di ruangan sebelah. Mengatasi objektif tersebut, dia bahkan bisa solo dan tak perlu backup dari player lain. Roda bekas yang masih layak pakai dipilih untuk memasuki pertandingan. Potongan bodi mobil yang sudah direstorasi kemudian diantarkan oleh bocil ini untuk segera dipasang. Stik uranium digunakan untuk menyatukannya. Stik uranium ini memiliki kekuatan dan daya rekat yang lebih maksimal dibandingkan material lain. Menyusun semua bodi mobil bagi mereka seperti merakit mainan Lego. Cuma bedanya mereka menggunakan las untuk menempelkannya. Untuk bagian yang penyok juga hanya perlu diserang beberapa kali dengan basic attack. Skill PNP yang digunakan berada di atas kasta rata-rata yang berbeda dari bengkel tambal ban biasa. Bodi belakang yang penyok cukup parah perlu perlakuan khusus untuk memperbaikinya. Pesawat sederhana berjenis Catrol yang beliau rakit sendiri digunakan sebagai media untuk memaksa bentuk bodi kembali seperti semula. Gaya tarik yang dihasilkan cukup untuk menarik logam tipis. Basic attack juga dilancarkan secara tipis-tipis pada bagian yang terdampak paling parah. Setelah itu lanjutkan objektif merakit bodi mobil. Dongkrak ulir juga kembali digunakan untuk memaksa bodi mobil agar mengikuti bentuk yang seharusnya. Memasang item ini perlu dibarengi dengan skill pasif yang selalu diaktifkan. Untuk setiap bekas serangan dengan skill 2, mereka perlu membersihkannya dengan sikat gigi. Basic attack tipis-tipis juga diperlukan untuk meratakan bekas serangan. Combo dari Catrol dan dongkrak ulir merupakan combo terbaik untuk digunakan sebagai media PNP saat menghadapi lawan yang sulit. Tak sembarangan player bisa menggunakan combo ini, hanya mereka lah yang berada di jajaran top leaderboard yang mampu menggunakannya. Setelah itu, player lain tinggal menyatukan Lego bodi mobil menyesuaikan pola sambungan yang sudah dibuat. Teknik yang mereka gunakan yaitu mengamputasi bodi yang rusak untuk memudahkan mereka dalam memperbaikinya, kemudian menyatukan lagi dengan skill 2. Teknik seperti ini mampu memastikan kemenangan tim dan mempercepat durasi pertandingan hingga 80%. Walaupun sambungan, tapi kekuatannya tak bisa diragukan. Terbukti mereka telah merestorasi lebih dari jutaan mobil dan semuanya tak ada yang retur. Roof cabin menjadi item selanjutnya yang harus mereka satukan. Tapi sebelum itu, mereka perlu memisahkan semua komponen yang menyatu. Anak kecil ini juga dengan senang hati membantu pamannya. Setelah down, langsung pasangkan saja semua sambungannya sangat pas, seolah dibuat dan dipasang menggunakan teknologi canggih dengan tingkat presisi yang tinggi. Jika ada sambungan yang kurang pas, mereka hanya perlu melancarkan beberapa kali basic attack yang dikombo dengan Catrol. Daun pintu harus dipasang terlebih dahulu untuk membantu mekanik Pakistan menyesuaikan ukuran frame yang dibuat, karena jika ukuran frame memiliki selisih 1 mili saja, maka pintu mobil tidak akan tertutup dengan sempurna, dan itu merupakan masalah serius yang mengancam rating bengkel tersebut. Tapi hal ini bukanlah masalah. Semua player yang bertanding memiliki riwayat pertandingan mencapai ratusan ribu dengan win rate di atas 100%. Bagian interior juga sangat diperhatikan pada proses restorasi yang mereka kerjakan. Bocil ini bahkan sudah paham betul bagaimana adu mekanik dengan interior mobil. Dia hanya perlu sedikit bantuan dari kakaknya, selebihnya bisa diatasi sendiri. Sedikit seni berupa jejak kaki juga menjadi nilai tambahan estetik yang tinggi. Setelah kerangka mobil berhasil terpasang, kemudian mereka memindahkannya ke base sebelah untuk restorasi yang lebih intens. Bekas serangan dengan skill 2 harus diamplas sampai mulus. Selain menyempurnakan proses restorasi, hal ini juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan, karena bagi mereka customer adalah hal yang utama. Bedak makeup cair juga dioleskan secara merata pada setiap sambungan. Mereka perlu kerjasama full satu squad untuk mempercepat proses ini. Setelah down, semprotkan cat dengan warna yang sama seperti bodi mobil. Cat harus diaplikasikan beberapa layer karena cuaca di Pakistan cukup ekstrim. Cat biasa tentu akan mudah memudar atau bahkan mengelupas jika tidak melalui proses treatment seperti ini. Setelah down, mobil ini dibawa kembali ke base sebelumnya untuk menyelesaikan proses perakitan. Memasang semua komponen yang tinggal plug
and play bisa diatasi anak muda dengan mudah. Tak perlu skill khusus dan pengalaman jutaan pertandingan untuk objektif ini. Bahkan jika mau, pria ini dapat menyelesaikannya sendiri. Tapi anak kecil berbaju hijau tidak tega melihat abangnya bekerja sendirian. Jadi dia dengan baik hati menemaninya adu mekanik. Lampu bekas kanibalan dari mobil lain juga dapat digunakan kembali. Walaupun warnanya sudah menguning, tapi lampu ini masih berfungsi secara normal. Kecepatan tangan mekanik Pakistan dalam melancarkan serangan bahkan setara dengan top global. Mereka dapat memutar baut dengan kecepatan putaran mencapai 15.000 rpm. Semua part mobil dapat dipasang dengan cepat dan tepat tanpa ada baut yang tertukar. Merakit kelistrikan mobil juga easy banget bagi mekanik Pakistan. Jok mobil bekas zaman Majapahit yang masih layak pakai juga digunakan untuk memaksimalkan profit perusahaan. Minus dari jok ini hanyalah sedikit berdebu dan beberapa jejak kaki di sarung joknya. Lem kaca baru yang mereka beli dari warung Madura di seberang jalan digunakan untuk membantu merekatkan kaca mobil. Lem ini memiliki kekuatan yang lebih dari lem glukol. Kaca baru yang mereka impor dari Cina langsung dipilih untuk memasuki pertandingan. Tak lupa tambahkan sedikit solasi sebagai perekat ekstra. Pertamax oplosan digunakan sebagai bahan bakar uji coba untuk memastikan mobil dapat berfungsi dengan baik. Setelah don, mobil ini pun selesai direstorasi dan siap untuk dijual. Overpower parah.